Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Siang hari ini, saya akan memberikan tema khotbah yang saya beri judul, Pilihlah Kehidupan. Ya, pilihlah kehidupan. Mari kita lihat Ulangan pasal 30 ayat 19. Saya percaya kita semua ini adalah manusia yang hidup, ya. Tetapi tidak menutup mata, kadang kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang secara fisik mereka itu hidup, tapi ada banyak lini-lini kehidupan mereka yang sudah mati. Ya, kecerdasannya mati, hubungannya mati, keluarganya mati, pekerjaannya mati, hikmatnya mati. Dan percayalah Tuhan mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Saya percaya kelimpahan ini bukan cuma bicara tentang masalah berkat saja, tidak. Tetapi saya percaya kalau Tuhan datang, saudara akan berlimpah kesehatan. Saudara akan berlimpah hikmat. Saudara akan berlimpah kekuatan. Saudara akan berkobar-kobar menyala melayani Tuhan. Pilihlah kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya, ini cukup unik. Tuhan mengatakan, kepadamu kuberhadapkan, ada pilihan. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Suatu ketika Tuhan memberikan pilihan kepada bangsa Israel, kuberhadapkan kepadamu pilihan, kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Waktu saya membaca ayat ini, saya cukup heran. Kenapa sampai diberi pilihan, namanya orang disuruh milih mau hidup atau mau mati, saudara? Mau hidup lah. Mau berkat atau mau kutuk? Dia pasti mau berkat. Tetapi kenapa sampai Tuhan berikan pilihan? Artinya seperti ini. Mungkin Tuhan itu melihat, ya, ada orang-orang yang sudah tahu ini jalan kehidupan, ini jalan menuju kematian. Yang saya maksud sekali lagi bukan cuma sekedar kematian fisik, ya, tapi kematian banyak lini kehidupan kita. Tapi ternyata ada orang-orang yang tetap memilih jalan-jalan kematian. Karena itu kenapa di kalimat berikutnya, Tuhan tegaskan. Saya tanya, kalau misal saudara disuruh milih, pilih uang atau pilih utang? Saudara? Uang kan? Kan tidak mungkin kan ada orang dikasih, mau pilih uang atau pilih utang? Saya pilih utang gitu. Meskipun orang paling kaya pun, dia saya rasa hanya orang yang sangat murah hati, suka menanggung utang orang lain. Seperti itu ya. Kecuali kalau memang kita punya tujuan. Tetapi di sini sampai Tuhan mengatakan pilih mana, kehidupan atau kematian. Lu pasti milih kehidupan lah. Tetapi kalimat berikutnya unik. Tuhan katakan, Tuhan berikan ketegasan, pilihlah kehidupan. Sampai setelah pilihan, Tuhan berikan kunci jawabannya. Pilih kehidupan. Artinya seperti ini, sekali lagi. Tuhan melihat ada orang-orang yang sudah ditunjukkan ini jalan kehidupan, ini jalan kematian, tapi mereka tetap ngotot tidak memilih jalan kehidupan. Sampai-sampai Tuhan berikan kunci jawaban. Pilih kehidupan lo ya, supaya engkau hidup. Ya, pernah dengar slogan hidup lebih hidup? Ya, ada orang yang hidup tapi seolah waktu kita jumpa dengan dia seperti kita menjumpai kematian. Tidak ada semangat, tidak ada antusias dan sebagainya. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saya berdoa setiap jemaat SMCC ini adalah jemaat yang betul-betul mengalami kehidupan secara total. Sehingga orang mati berjumpa dengan saudara, itu semuanya hidup. Mereka yang mulai malas-malas melakukan sesuatu, berjumpa dengan saudara, tiba-tiba ada sesuatu dari kehidupan saudara yang dibangkitkan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 20, kita lihat. Ulangan 30 ayat 20. Bagaimana cara kita untuk memperoleh kehidupan? Dengan saudara bisa baca sendiri ya. Ada saatnya Tuhan mengajar kita untuk mandiri gitu ya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ternyata bagaimana cara kita memperoleh kehidupan? Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Karena itu kenapa Bapak Ibu, suatu ketika saudara bisa membaca dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari
firman. Nah, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Makanan jasmani itu kita perlukan. Saudara setuju dengan hal ini? Ya, kalau tidak makan jasmani pasti kita kan lemes seperti itu. Tapi jiwa dan roh kita juga butuh nutrisi. Dan nutrisi terbaik buat jiwa dan roh kita itu adalah firman Tuhan. Tapi seringkali banyak orang sadar lapar jasmani, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak peka, mereka tidak sensitif akan kelaparan rohani. Saya percaya anak kecil tidak perlu diajar, mereka sudah bisa sadar lapar jasmani. Tapi untuk orang itu lapar rohani, itu butuh disadarkan. Itu butuh diajar. Karena sekali lagi Alkitab mengatakan, manusia, ini dari versi BIMK, manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Tolong jangan diplesetkan, oh iya kok, karena ini kita butuh rawon, butuh soto, bukan. Tapi tanamkan dalam hati, makanan jasmani tidak cukup. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau makan jasmani terus tubuhnya sehat, roh dan jiwa sakit. Lama-lama tubuh pasti akan sakit. Tapi kalau roh dan jiwa sehat, kita makan nutrisi terus firman Tuhan. Tubuh suatu ketika sakit, waktu roh dan jiwa kita sehat, kita bisa memberikan respon yang baik. Waktu respon kita baik, tubuh kita akan mengalami percepatan dalam hal pemulihan. Karena itu sekali lagi, tanamkan mulai hari ini, saat perutmu lapar, ingatlah, rohmu juga butuh nutrisi. Karena sekali lagi kelaparan roh itu kadang kita tidak sadar. Jadi ingat, setiap kali saudara bangun pagi, lapar gitu. Ingat seperti ini, saat perut kita lapar, ingatlah, roh saudara juga butuh nutrisi. Jadi jangan sampai makan pagi berpiring-piring, satu kata firman saja kita tidak makan. Sekali lagi ingat tips ini. Saat perutmu lapar, ingat rohmu juga butuh nutrisi. Nah, saya akan masuk. Saya mendapati ternyata ada 5 perintah Tuhan yang mendatangkan kehidupan. Yang pertama mari kita lihat Mazmur 139. Saya definisikan dulu saudara, apa itu kehidupan, ya, agar kita bisa satu paham. Kehidupan itu adalah kesegaran, kekuatan, dan pemulihan. Itu kehidupan. Artinya, kalau Tuhan mengatakan pilihlah jalan kehidupan itu kesegaran, kekuatan, pemulihan. Tapi kalau kematian itu adalah musibah, kelemahan, dan kehancuran. Jadi bukan langsung mati, tetapi jalan kematian itu engkau mengalami musibah tiada henti, kelemahan terus-menerus, dan kehancuran berkepanjangan. Itu kematian. Ada 5 perintah Tuhan yang mendatangkan kehidupan. Yang pertama, Mazmur 139 ayat 13. Saya berikan 5 poin ya hari ini, saudara. Nanti saudara waktu komsel, saudara bisa pilih salah satu dari 5. Dan kalau dibahas 5-5-nya nanti akan dilanjutkan komsel minggu depan dan khotbah minggu depan tidak akan didiskusikan. Jangan, pilih salah satu aja. Kira-kira mana yang paling merema. Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena apa saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang pertama, perintah yang mendatangkan kehidupan yang pertama, terima diri kita apa adanya. Terima peristiwa-peristiwa yang kita alami. Mungkin ada di tempat ini saudara lahir dari keluarga yang MBA, mungkin married by accident. Mungkin ada di antara saudara yang lahir dalam keluarga yang mengalami kesulitan, punya orang tua yang mungkin punya figur yang kurang tepat dan sebagainya. Terima diri kita apa adanya. Saya ingat minggu kemarin Dian menyampaikan tema tentang masalah gambar diri. Saudara masih ingat akan hal itu? Terima diri kita apa adanya.
Kenapa ada orang bunuh diri? Hari-hari ini hati-hati jadi fenomena, saudara. Karena itu kenapa saya dengar ruang-ruang konseling di kampus-kampus itu sudah mulai rame. Ya. Saudara yang di kampus nganggur, daftarkan diri saudara sebagai konselor-konselor. Hari-hari banyak masuk bunuh diri mungkin karena satu terus jadi tren. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka tidak bisa menerima diri mereka apa adanya. Ingat prinsip ini. Segala sesuatu yang hidup, yang diberikan kepada kita, dan kalau kita menolak, lama-lama hal itu pasti akan mati. Lagi saya ulang, ini prinsip. Segala sesuatu yang hidup, yang diberikan pada diri kita, dan jika kita menolak, lama-lama itu pasti akan mati. Contoh, kalau saya diberi handphone, saya tidak suka handphone ini, saya tidak akan rawat. Saya lempar semuanya, lama-lama handphone yang hidup itu pasti akan mati. Misal saya suatu ketika diberi hewan peliharaan, apa? Yang tidak saya suka, tikus misalnya. Tikus putih maksud saya. Kan ada kan tikus putih sekarang yang dijual ya. Sudah diberi tikus putih. Sudah tidak suka, sudah menolak. Lama-lama tikus itu akan mati enggak? Iya, karena kita tidak akan pelihara. Anda punya potensi, Tuhan berikan. Anda punya potensi apa? Berhitung. Sudah malas belajar matematika. Lama-lama potensi itu akan mati. Segala sesuatu yang hidup, jika Tuhan berikan kepada kita, dan kita menolak, lama-lama itu akan mati. Semuanya, saudara. Saudara punya istri. Istri Anda hidup. Anda tolak, lama-lama hubungan Anda dengan istri Anda akan mati. Kita punya orang tua, kita tolak orang tua kita. Lama-lama hubungan kita dengan orang tua itu akan mati. Karena itu kenapa prinsip yang pertama ini penting. Terima diri kita apa adanya. Terima peristiwa-peristiwa yang tragis yang pernah kita alami dalam kehidupan ini. Apapun, terima aja itu semuanya. Karena percayalah di dalam Tuhan, segala sesuatu yang buruk, Tuhan bisa hidupkan itu kembali. Potensi apapun. Apapun. Coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama yang A saja. 2, 3. Karena kita ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, saya punya tablet Samsung tipenya menurut penciptanya itu adalah S6 Lite. Kalau ada orang-orang, tiba-tiba orang datang, dia mengatakan gini, oh enggak, itu B1. Kira-kira ini berubah apa enggak? Jadi tipe B1. Enggak. Kenapa? Karena penciptanya mengatakan bahwa ini adalah S6. Siapa diri kita tergantung pencipta kita. Kenapa kita pusing tentang perkataan semua orang? Kamu enggak bisa apa-apa. Kurus, tiang listrik. Saya waktu SMP, tiang listrik jalan gitu. Ya, enak kalau main sembunyi-sembunyian enggak akan kelihatan, saudara. Ya, nah, sudahlah. Terima dirimu apa adanya. Tadi setelah ibadah pertama, saya sampaikan poin ini, tiba-tiba ada seorang anak yang datang. Dia sudah putus asa dengan itu. Saudara, ada banyak hari-hari orang tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Ingat, kita ini adalah buatan Allah. Tuhan mengatakan kita ini mulia. Kita ini special edition. Sebelum saya diciptakan, Tuhan buat cetakan berbentuk saya. Setelah saya dihidupkan, cetakan itu dibuang. Setiap kali Tuhan membentuk saudara, Tuhan menciptakan cetakan baru. Setelah saudara jadi cetakan itu dibuang, Anda adalah special edition. Dan pusing apa kata orang. Menerima diri kita apa adanya. Berikutnya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, sudah. Tujuan Tuhan atas saudara, saudara diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu, apapun kelemahan, kegagalan, dan trauma hidupmu, berfokuslah saja sama potensi dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Fokus saja sama potensi dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saudara kenal, bukan kenal ya, saudara tahu Edilio? Ya, kalau kenal saya juga tidak kenal, saudara. Ya, saya lebih kenal dengan Pak Angga Prasetya dibanding. Nah, Edilio, saudara pasti tahu ya, pembicara Edilio luar biasa banget ya. Dan suatu ketika Edilio cuma mengatakan seperti ini, potensiku ini cuma satu. Menulis sesuatu, belajar. Potensiku itu cuma itu saja. Dia cuma potensinya cuma
aku mengajar, aku belajar, aku menulis sesuatu. Cuma itu saja. Tapi saudara bisa lihat, suatu ketika saya pernah dengar khotbahnya Edilio, saya coba cari lagi, saya tidak nemu. Dia bisa khotbah tentang keselamatan dari versi contoh-contoh robot-robotan itu kepada anak-anak TK. Saya coba cari lagi, saya tidak nemu. Saudara. Karena ngajar Bible study keselamatan kepada anak-anak TK dan SD, itu sangat pusing sekali. Saudara. Jadi saya pernah dengar khotbah Edilio, dia khotbah tentang robot ini, lawan robot ini, dia bisa kasih contoh-contoh bagus sekali. Sehingga pada pengajaran ini disampaikan, saudara. Ada banyak anak-anak waktu itu, seingat saya itu, seperti sebuah retreat, itu anak dila cuma gara-gara khotbah tentang masalah robot, saudara. Ya, saya percaya saudara punya potensi, minimal satu, yang setuju sama-sama kata amin. Ya, minimal, kalau saya tidak punya potensi saudara adalah dicintai pasangan saudara. Nah, potensi satu, berfokuslah pada potensimu. Potensi itu akan hidup dan akan menghidupkan yang lain. Terima dirimu apa adanya. Apapun itu. Kalau sesuatu yang kita tolak, pasti akan mati. Yang kedua, Lukas 10 ayat 27. Ya, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kembali lagi, perkataan hidup itu dimunculkan. Berarti orang yang mengasihi sesamanya, dia akan memperoleh kehidupan. Orang yang membenci, dia akan mendapatkan kematian. Ya. Saya tunjukkan dampak kebencian. Yang pertama, roh kita mati. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Nanti saudara baca sendiri di rumah aja deh. Di komsel. Tapi karena sudah ditayangkan, yuk kita baca sama-sama aja deh. Ya. Karena sudah ditayangkan. Ya. Setiap orang yang adalah seorang, ingat, indikator Tuhan itu tinggi. Engkau benci sama seseorang, engkau adalah pembunuh orang itu. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, ada 2 dosa di dunia ini yang tidak terampunkan. Pertama apa? Menghujat Roh Kudus. Kalau engkau menghujat Roh Kudus, engkau tidak akan diampuni. Dan saya percaya kita semua tidak pernah menghujat. Kita semua saat ini tidak menghujat Roh Kudus. Buktinya saudara percaya kepada Yesus. Tapi dosa kedua yang tidak terampunkan itu adalah membenci. Kalau engkau membenci, kalau engkau tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni. Tapi kalau saudara dengar sesi jaminan keselamatan, sekali saudara ngalamin perjumpaan sama Tuhan, maka Tuhan akan selalu membawa saudara sampai akhir kehidupan saudara, saudara akan tetap berada dalam jalur Tuhan. Saudara setuju tentang hal ini? Yang tidak setuju ikut Bible study-nya. Nah, karena itu kenapa saya meyakini seperti ini. Buat orang Kristen yang sudah ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Kalau saudara hari ini membenci, saudara tidak mau mengampuni, cuma tinggal tunggu waktu. Pasti suatu hari kelak engkau pasti akan mengampuni. Tapi masalahnya masa-masa yang kita aborsi, kita tidak mau mengampuni orang lain. Masa-masa itu kita banyak mengalami kematian. Roh mati, jiwanya mati, tertekan. Siapa yang di sini tetap benci sama orang, tetap bahagia? Itu hati nuraninya tumpul betul. Saya konflik sama seseorang. Kalau tidak ngampuni, itu kok tidak nyaman. Melayani tidak enak. Ibadah malas. Jiwa tertekan. Dan lama-lama tubuhnya sakit-sakitan. 80% penyakit itu karena perasaan benci. Ya, saya pernah membaca buku kedokteran. Tubuh 80% penyakit itu karena perasaan benci. Salah satu beberapa sakit kronis karena benci. Rematik. Siapa yang di sini suka rematik? Rematik. Tekanan darah tinggi. Ya, benci itu tekanan darah tinggi. Nah, kalau saya ini juga punya tekanan darah tinggi, tapi bukan kebencian, percayalah. Ya, tapi karena proses kehidupan yang luar biasa. Sakit kepala. Ya, sakit kepala. Wih, orang benci itu lama-lama sakit kepala. Ya. Jantung. Kanker. Stroke.
Jadi kalau benci itu roh mati, jiwa tertekan, tubuh sakit-sakitan. Karena itu kenapa nanti waktu di Komsel, tolong bahas. Mengampuni. Itu bukan kita memberi hadiah kepada orang yang menyakiti kita. Tapi mengampuni itu memberi hadiah kepada diri kita. Mengampuni itu bukan menguntungkan orang lain. Tapi mengampuni itu menguntungkan diri kita juga. Menguntungkan diri kita sendiri. Dan sampai saya jengkel sama Adrijen, ya, kita tengkar, kita konflik, Adrijen sudah tidak benci, saya tetap benci. Nanti Adrijen masuk kerajaan surga, saya yang enggak, saudara. Yang rugi siapa, saudara? Jangan-jangan orang kita benci, dia tidak sadar dirinya kita benci, saudara. Ya. Yang ketiga, tetapkan prioritas dengan benar. Perintah yang ketiga, tetapkan prioritas dengan benar. Matius pasal 6 ayat 25. Kadang-kadang salah prioritas bisa membuat kita mengalami kematian. Ya, Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan dan kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan berikutnya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau Tuhan mengatakan hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian, berarti ada orang-orang salah prioritas. Karena makanan dan pakaian akhirnya mengorbankan hidupnya. Ya. Kalau sampai dikatakan hidup itu lebih penting loh dari makanan, berarti Tuhan melihat ada orang-orang kehilangan hidupnya, itu karena salah prioritas. Dan terbukti loh, ada orang mengejar uang, sampai akhirnya dia mengorbankan keluarga. Ada orang mengejar uang, akhirnya mengorbankan prinsip-prinsipnya. Tidak apa-apa bohong, yang penting tetap terima gaji. Ingat, hidup itu lebih penting. Kita ini kalau hatinya sudah tidak enak, makan apapun akan terasa tidak enak. Saudara setuju? Itu kalau hati sudah tidak enak, saudara. Makan apapun itu tidak enak. Atau tetap enak ya? Ya berarti tumpul. Ya tidak apa-apa. Karena itu kenapa saudara datang ibadah gitu. Nah, kita itu meskipun punya banyak pakaian branded, tapi kalau sudah sakit, bisa dipakai pakaian branded kita. Yang kita pakai ini cuma baju rumah sakit. Karena itu kenapa Alkitab katakan hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Jangan sampai salah prioritas. Ada orang-orang bekerja terus. Sampai akhirnya lupa melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan itu akan membuat pondasi kehidupan kita itu makin kokoh loh. Jadi melayani Tuhan bukan cuma masalah aktivitas. Teman-teman yang kuliah, kalau saudara ya, melayani Tuhan, saudara sharing di sini ya. Terus berani enggak waktu kuliah tetap titip absen? Ya, sama sisi, apa itu kok titip absen? Gitu. Ya, puji Tuhan. Gitu. Nah, ya, kita enggak nutup mata. Ada orang mengatakan, gereja butuh aku melayani, keliru. Kita butuh melayani Tuhan. Kita yang butuh, bukan gereja. Karena waktu kita melayani Tuhan, akan ada pagar pelindung buat kita. Saya heran, setiap kali saya konflik sama istri, kok khotbah di sebuah gereja, diberi topik tentang pernikahan gitu loh. Itu kan mau khotbah ingat hubungan. Tuhan itu hebat loh. Saudara benci sama seseorang, tiba-tiba kau diminta sharing tentang masalah pengampunan. Melayani Tuhan itu menjaga kehidupan kita. Yuk melayani Tuhan. Di sini semua harus melayani Tuhan. Yang tidak setuju, katakan. Yang
yang setuju, saudara ya. Saya cuma menunggu siapa yang mengatakan amin. Oh, itu berarti enggak setuju, saudara. Enggak apa-apa kalau rekan baru, jemaat baru, ya aneh kan? Barusan baru langsung melayani, ya aneh. Ayo melayani Tuhan itu menolong kehidupan kita. Tetapkan prioritas dengan benar. Bagaimana cara menetapkan prioritas? Saya masuk ke lini nomor 3 ya. Pertama, belajar dari firman. Firman itu hebat loh. Firman yang sama, kita baca di kondisi yang berbeda, waktu berbeda, masalah yang berbeda. Memberikan pengertian yang berbeda. Saudara setuju dengan hal ini? Firman itu seolah punya lapisan-lapisan pewahyuan yang kalau kita kupas pun itu tidak akan pernah ada habisnya. Karena itu tertantanglah saudara membaca perikop firman di mana dulu saudara pernah mendapatkan rema. Baca lagi. Karena seringkali banyak orang waktu baca misal Matius pasal 1 ayat 1 sampai sekian. Wah, dulu aku sudah pernah dapat rema. Wah, firman itu hebat. Tertantanglah membaca perikop yang sama di mana dulu saudara sudah dapat pewahyuan, tertantanglah untuk itu, maka engkau akan menggali lagi pewahyuan yang jauh lebih dalam. Kenapa harus belajar firman? Karena dalam firman itu ada yang namanya hukum bertingkat. Hati-hati, hukum bertingkat. Itu seperti kuliah ada matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 4. Contoh hukum bertingkat. Firman mengatakan bagaimana cara menerima berkat. Perlu enggak? Bagaimana cara menerima berkat? Oh perlu. Tapi suatu ketika, Tuhan merilis hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang pertama. Bukan cara menerima berkat. Tapi memberi lebih baik daripada menerima. Setelah kita masuk ke level kedua, ternyata ada hukum yang lebih tinggi lagi. Ada hukum yang lebih tinggi. Ketaatan. Itu lebih berharga daripada sebuah pemberian. Contoh tabur tuai, siapa yang menabur sedikit menuai sedikit, siapa yang menabur banyak menuai banyak, yang tidak menabur tidak menuai. Itu hukum tabur tuai. Tapi suatu ketika Tuhan merilis hukum yang lebih tinggi. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Berarti ada tuaian-tuaian yang kita dapatkan bukan karena taburan kita. Karena itu kenapa belajar firman itu luar biasa. Dibaca perikop yang sama, pewahyuan dulu pernah kita dapatkan di kondisi berbeda, pergumulan berbeda. Itu tiba-tiba memberikan makna yang berbeda. Baca firman. Yang kedua diskusi dan konsultasi. Amsal 24 ayat 6. Ya, karena dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ya, diskusi, konsultasi, ketiga tuntunan Tuhan. Kasus yang sama, di waktu yang berbeda, kadang tuntunan Tuhan bisa berbeda. Yang keempat itu maksudnya perintah yang keempat. Galatia 6 ayat ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai, bukan menuai roh, saudara, menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ternyata firman Tuhan katakan gini, orang yang menabur itu akan menuai kehidupan. Kenapa? Kenapa orang menabur itu kan menuai kehidupan? Karena menabur itu kita memberi kehidupan kepada seseorang. Sekali lagi, waktu kita menabur, itu sebenarnya kita sedang memberikan kehidupan buat seseorang. Contoh, kita menabur prinsip. Kita sedang menghidupkan prinsip yang dimiliki oleh orang tersebut. Ayo komunitas. Dia yang malas-malasan komunitas, oh iya, kita harus komunitas, gitu kan ya. Waktu kita menabur prinsip, kita memberikan kehidupan. Ada teman kita yang anaknya tidak bisa sekolah. Kita tabur uang. Itu menghidupkan masa depan anak itu. Ada teman kita yang sakit, kita tabur uang. Kita memberikan kehidupan buat organnya yang lagi sakit. Menabur itu memberi kehidupan. Sama-sama kata menabur itu memberi kehidupan. Dan kalau kita menabur kehidupan, kita akan menuai kehidupan. Karena itu kenapa orang yang egois, berfokus pada diri sendiri, dia akan mengalami banyak kematian dalam kehidupan dia. Semakin kita nabur, kita memberi kehidupan, kita akan menuai kehidupan. Salah satu contoh, Sakeus.
Sakeus, setengah dari kainku kuberikan pada orang miskin, orang kupras kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus menabur. Lalu Tuhan mengatakan, terjadi keselamatan dalam rumah ini. Bukan berarti saya mengajarkan keselamatan itu dibayar dengan uang, bukan. Tapi Tuhan mengajarkan, kalau engkau menabur sesuatu hal, maka engkau akan menuai sebuah kehidupan dalam dirimu. Karena itu kenapa kalau saudara ingin semakin ingin lebih hidup, saudara harus semakin menabur. Ya, semakin menabur prinsip, saudara akan menabur sebuah kehidupan. Menabur tenaga, menghidupkan karakter kasih, jiwa melayani, membuka pintu-pintu pertolongan. Wow, orang yang suka menabur, dia akan menuai banyak kehidupan. Yang kelima, yang terakhir. Yesaya 38 ayat 19. Perintah kelima yang mendatangkan kehidupan. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Berarti kalau kita sudah lama tidak mengucap syukur, berarti kita ini sudah mati. Hanya orang yang hidup yang mengucap syukur. Kita itu kalau suka mengucap syukur, kita ini kan merasa lebih hidup. Orang mengeluh, itu kan semakin merasakan kematian. Lesu aku karena mengeluh, Daud mengatakan. Orang suka mengeluh itu makin defisit kekuatan, kreativitas makin mati. Saudara kalau mau sidang skripsi, kalau mengeluh terus kira-kira kreativitas makin kuat apa tidak? Makin mati. Kita itu makin mengucap syukur, ya, kita ini akan semakin memperoleh kehidupan. Kenapa? Mengucap syukur itu menghadirkan anugerah. Dan anugerah Tuhan itu selalu menghidupkan lini dari kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan itu kalau datang, anugerah Tuhan kalau datang, itu selalu memberikan kehidupan. Bersyukur buat semua lini kehidupan kita. Lini di mana kita mengucap syukur, maka lini itu akan mengalami sebuah kehidupan. Sekali lagi 5 ini, ya, 5 cara mendatangkan kehidupan. 5 tadi apa saudara? Lupa, betul kan? Karena itu kenapa saya beri akronim. Ya, 5. Pusat. P, penabur. U, ucap syukur. S, skala prioritas. A, ampun yang bersalah. T, terima dirimu apa adanya. Waktu kita melakukan pusat ini, maka kita akan memperoleh kehidupan. Mari saya minta pemain musik, worship leader. Kita pujikan lagu ini.